KKN bersama Ibu pada siang hari ini. Gimana semuanya sehat? Oke, alhamdulillah ya, berkat rahmat Allah dari Allah kita bisa hadir di sini, bisa belajar kembali dengan keadaan sehat. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, biar belajarnya lancar, kalian diberikan kemudahan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian persiapkan dulu alat tulisnya, buku tulis maupun alat tulis lain yang diperlukan. Sudah? Selanjutnya, sembari kalian merapikan atau menyiapkan alat tulis, Ibu akan absen terlebih dahulu di kelas 9E ini. Ya, kira-kira ada yang tidak hadir atau tidak masuk hari ini? Siapa aja? Masih. Yaitu pembahasan tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara. Ini adalah poin-poin penting yang akan kita bahas selama beberapa waktu ke depan. Di antaranya ada mengenai bentuk kedaulatan, NKRI, prinsip kedaulatan, konsep demokrasi, pelaksanaan demokrasi Pancasila. Nah, tapi sebelum ke materi ini, mau nanya dulu nih, ada yang masih ingat nggak waktu hari atau minggu lalu kita belajar tentang apa aja? Coba bukan tangan, Winarti, ya? Hakikat dan teori kedaulatan, ya. Masih ingat pengertian kedaulatan itu artinya apa? Ada yang masih ingat? Kekuasaan tertinggi, ya. Mengajak kalian bernyanyi dulu dengan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah dijelaskan sama Ibu akan membahas tentang bentuk dan prinsip kedaulatan. Tapi Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi apa sih yang harus kalian capai, ya. Nah, diantaranya adalah ini, ya, sudah ditampilkan. Ada yang mau baca? Menjelaskan sebuah ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara. Nah, ini tujuan belajarnya hampir sama ya. Gak usah dibaca lagi, seperti tadi kita akan belajar atau memahami, menganalisis tentang apa saja sih bentuk kedaulatan yang sesuai dengan NKRI. Ini adalah step-step belajar yang akan kalian hadapi. Pertama, kalian akan menyimak sebuah tayangan video dari YouTube. Step berikutnya, Ibu akan memberikan sebuah tugas berupa permasalahan yang berkaitan dengan video tadi. Biar semangat, coba kita berdiri lagi ya. Berdiri lagi, satu kali lagi, berdiri lagi. Ibu mau ngasih ice breaking dulu sebelum kita belajar. Hidung. Ada, Jana belum konsentrasi. Ulang lagi. Mulut. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan. Oke, selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Nanti di akhir kalau kalian sudah belajar, Ibu akan beri post-test atau berupa soal yang harus kalian kerjakan. Ini tentang bentuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa sih bentuk kedaulatan NKRI ini? Ada yang tahu? Sudah tertuang dalam sebuah undang-undang. Tepatnya ada di pembukaan. Ya, dan ada di pasal. Demos, artinya apa demos? Iya, demos artinya krateis. Berarti apa dong kalau disatuin? Pemerintahan. Ya. Jadi
pemerintahan yang dipegang oleh rakyat. Nah, ini pertanyaan lagi nih, demokrasi apa sih yang cocok untuk Indonesia? Ada yang tahu alasannya, Jung? Kenapa harus demokrasi Pancasila? Karena bersumber pada tokoh riwayat sejarah budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat dan penduduk. Ya, kita perhatikan videonya sama-sama. Kita lihat pada pasal 167 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dikatakan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 dimulai paling lambat 20 bulan. Klarifikasi kepada calon yang dipecat oleh parpol yaitu Gerindra, melakukan simplifikasi proses cross-check data formulir DC1 dengan formulir DD1 pada rekapitulasi suara di Kabupaten Nias Selatan. Tayangan video yang sudah Ibu sajikan, kira-kira informasi apa atau apa sih yang bisa kalian tangkap dari tayangan yang sudah tadi Ibu sajikan? Pembersihannya KPU wajib dilawan yang sangkut hasil korupsi. Ya, sesuai dengan apa yang tadi kalian tonton, kalian coba jawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan video tadi. Nah, selain itu, karena nanti di akhir akan ada kegiatan presentasi, hasil jawabannya kalian sajikan ke dalam sebuah platform namanya Padlet. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, kelan pemilu sebelumnya yakni di tahun 2019. Secara normatif, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan pada kejujuran. Silakan, ada yang mau bertanya? Teori kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU atau pemerintah seharusnya tidak terlalu memperkerjakan atau menekan para petugas pemilu sehingga bisa menyebabkan banyaknya korban sakit hingga meninggal. Dan seharusnya penataan kelembagaan dan keanggotaan KPU diperbaiki. Konstitusi Nasional KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri diwujudkan dengan menghapuskan kewajiban KPU untuk menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilu kepada Presiden. Kewajiban KPU hanya sebatas melaporkan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden selambat-lambatnya 30 hari setelah pengucapan sumpah atau janji pejabat. Baik, sampai di sini ada yang dipertanyakan? Apakah pemilu di Indonesia masih ada yang kurang? Ada, contohnya money politik, yaitu pemberian suap kepada seseorang dengan maksud agar orang tersebut tidak menyalurkan haknya dengan satu instruksi. Khusus misalnya diminta memilih salah satu paslon pada saat pemilihan umum. Pemberian suap berupa uang secara langsung atau barang yang dilakukan oleh simpatisan, kader, atau bahkan pengurus partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari kelompok 3, pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program atau kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif. Oke, akan saya jawab. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan pemilu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Catatan kelam pada pemilu 2019 yaitu banyak petugas penyelenggara yang rentan sakit dan meninggal dunia. Jumlah orang yang meninggal mencapai 894 orang, sedangkan orang yang sakit mencapai 5.175 orang. 2. Apa saja kemungkinan potensi tantangan yang muncul pada pemilu dan pilkada serentak 2024? Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada saat ini? Apakah masih berjalan dengan baik atau tidak? Saat ini sudah berjalan dengan baik dengan adanya partai politik dan sistem pemilihan umum. Tapi secara mendalam demokrasi belum berhasil diterapkan secara penuh karena banyak anggota perwakilan rakyat yang masih mengedepankan pendapat sendiri ketimbang rakyat. Tadi ada beberapa pertanyaan ya, sudah luar biasa. Ibu beri aplaus sekali lagi untuk semuanya yang sudah ke depan, dari mulai kelompok 1 sampai dengan kelompok akhir. Tadi evaluasinya, kalau nanti berarti presentasi itu harus lebih jelas lagi suaranya ya, dan posisi badannya ke depan, terus lebih pede lagi ya. Oke, semuanya udah bagus, kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil setelah mempelajari tentang bentuk dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bentuk kedaulatan negara kita ini apa bentuknya? Bentuknya apa? Kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Yang terakhir, kalian nanti di rumah tolong kerjakan soal evaluasi ya. Soal evaluasi yang sudah Ibu berikan, nanti di grup PA-nya dicek dan kalian kerjakan. Oke? Nanti nilainya Ibu akan kirim atau Ibu perlihatkan minggu depan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Minggu depan kita akan belajar tentang dinamika perkembangan demokrasi di Indonesia. Jangan lupa belajar di rumah ya. Harus lebih giat lagi belajarnya. Segitu aja dari Ibu. Sebelum diakhiri, Ibu minta ketua kelasnya untuk pimpin doa. Dalam baiknya, doa di dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.